warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apakah semua hadir di dalam kelas ini? Baik, di dalam era pandemi ini kalian harus senantiasa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, serta menjaga kesehatan diri. Dengan cara, apabila kalian tidak mempunyai kepentingan untuk keluar rumah, maka tetap di rumah saja. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan meskipun di dalam rumah. Dan apabila kalian mempunyai kepentingan di luar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, selalu rajin cuci tangan, dan menjaga jarak dari orang lain, serta selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menjaga kalian dari penularan virus COVID-19 ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi dari transformasi geometri. Apa kalian ingat materi sebelumnya yang telah Ibu jelaskan? Benar, Ibu telah menjelaskan transformasi geometri secara garis besar. Dan pada video ini, kita akan belajar mengenai satu jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi. Berikut ada submateri dari translasi ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian translasi. Yang kedua ada sifat-sifat translasi. Yang ketiga ada bayangan hasil translasi. Dan yang keempat ada notasi translasi. Sebelum kita memasuki pengertian translasi, coba praktekkan hal berikut ini. Yang pertama, kalian berdirilah. Kemudian melangkahlah sejauh 3 petak ubin ke depan. Lalu melangkahlah sejauh 2 petak ubin ke kanan. Kalau kalian malas mempraktekkan, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Doni akan melangkah sejauh 3 petak ubin ke depan. 1, 2, 3. Lalu, ia melanjutkan langkahnya tersebut 2 petak ubin ke arah kanan. Sekarang coba perhatikan posisi awal Doni sebelum dia melangkah tadi dan posisi akhir Doni setelah ia melakukan pergerakan. Nah, perubahan posisi Doni ini disebabkan oleh pergeseran 3 langkah ke depan dan 2 langkah ke kanan. Hal ini dalam matematika disebut dengan pergeseran atau translasi. Karena Doni telah bergeser sejauh 3 ke arah depan atau pada sumbu Y dia akan bergeser sejauh 3 langkah ke atas. Dan Doni telah bergeser sejauh 2 ke arah kanan atau pada sumbu X dia akan bergeser 2 satuan langkah ke kanan. Nah, perpindahan posisi Doni dari posisi awal menuju ke posisi akhir dinamakan translasi. Lalu apa sih translasi itu? Translasi atau pergeseran merupakan jenis transformasi geometri yang menggeser suatu objek geometri dengan arah dan jarak tertentu. Seperti tadi Doni bergeser dengan arah dan jarak tertentu. Objek geometri yang dapat ditranslasikan ini dapat berupa titik, garis, maupun bangun geometri lainnya. Sehingga hasil dari translasi atau pergeseran tidak akan mengubah bentuk serta ukuran dari objek geometri yang ditranslasikannya, karena ia hanya bersifat menggeser objek geometri tersebut. Sehingga objek geometri itu hanya akan mengalami perubahan posisi. Kemudian hasil dari translasi atau posisi akhir objek itu dinamakan bayangan hasil translasi. Berikut ada sifat-sifat dari translasi. Yang pertama, objek yang ditranslasikan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, objek yang ditranslasikan tidak akan mengalami perubahan ukuran. Dan yang ketiga, objek yang ditranslasikan hanya mengalami perubahan posisi. Seperti pada ilustrasi di awal tadi, Doni setelah berpindah posisi menuju ke posisi akhirnya, Doni tidak akan berubah menjadi orang lain. Doni tetaplah Doni, dia juga tidak akan berubah ukuran. Hanya saja Doni mengalami perubahan posisi. Berikutnya ada notasi translasi. Jika kita punya titik P dengan koordinat titik P, X, Y, akan ditranslasikan oleh T sejauh A, B, maka bayangan translasinya adalah P aksen, X aksen, Y aksen, dengan nilai X aksen adalah X plus A dan nilai Y aksen adalah Y plus A, di mana X dan Y tadi adalah titik awal dari titik P.
Dengan kata lain, koordinat X dari bayangan hasil translasi adalah X plus A, yaitu X titik awal koordinat X dari titik P ditambah pergeseran sejauh A dari translasi pada sumbu X. Dan koordinat Y bayangan hasil translasi adalah Y plus B, di mana Y adalah titik awal dari titik P, lalu ditambah perubahan atau pergeseran sejauh B pada sumbu Y. Lanjut ke bayangan hasil translasi. Di sini kita punya titik A, B, C, dan D yang membentuk segi 4 ABCD yang akan ditranslasikan dengan T negatif 8,3. Titik A mempunyai koordinat 3,7, titik B mempunyai koordinat 7,7, titik C mempunyai koordinat 7,3, dan titik D mempunyai koordinat 3,3. Keempat titik ini nanti akan digeser sejauh negatif 8 pada sumbu X atau sejauh 8 satuan ke arah kiri pada sumbu X karena dia negatif, dan sejauh 3 pada sumbu Y atau sejauh 3 ke atas pada sumbu Y karena dia positif. Pertama kita translasikan dulu titik A. Kita geser sejauh 8 ke kiri pada sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Dan sejauh 3 pada sumbu Y ke atas. 1, 2, 3. Sehingga bayangan dari translasi titik A oleh T min 8,3 adalah A aksen dengan koordinat min 5,10. Atau juga kita bisa menggunakan rumus translasi, yaitu 3 ditambah negatif 8 atau 3 dikurangi 8 menghasilkan min 5, dan 7 ditambah 3 menghasilkan 10. Lalu titik B, 7 dikurangi 8 menghasilkan min 1, dan 7 ditambah 3 menghasilkan 10. Atau bisa juga kita geser, sehingga kita geser 8 ke kiri pada sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 3 ke atas pada sumbu Y. 1, 2, 3 di sini. Nah, ini kita lakukan hal yang sama juga pada titik C dan titik D, sehingga menghasilkan C aksen dengan koordinat min 1,6 dan D aksen dengan koordinat min 5,6. Lalu kita hubungkan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Segi 4 ABCD yang ditranslasikan dengan T min 8,3 menghasilkan segi 4A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang ukurannya pasti sama dengan ukuran segi 4 ABCD atau ukuran segi 4 awal tadi. Kita buktikan. Segi 4 ABCD yang awal mempunyai panjang 1, 2, 3, 4 satuan, dan lebarnya 1, 2, 3, 4, sehingga luasnya adalah panjang kali lebar adalah 4 kali 4 adalah 16, dan kita buktikan pada segi 4 hasil translasinya. Segi 4 aksen B aksen, C aksen, D aksen mempunyai panjang 1, 2, 3, 4 satuan, dan lebarnya adalah 1, 2, 3, 4 satuan juga, sehingga luasnya adalah 16 satuan luas. Terbukti segi 4 ABCD dan segi 4 dari hasil bayangan translasi mempunyai ukuran yang sama. Selanjutnya, ada bayangan garis hasil translasi. Kita mempunyai garis DC. Dengan persamaan garis 4Y min 3X min 3 sama dengan 0, dia akan ditranslasikan dengan T min 8,3. Karena koordinat titik D dan C adalah bilangan bulat atau gampang diketahui, dengan koordinat D adalah 3,3, C adalah 7,6, kita dapat menggunakan rumus dari translasi titik tadi, yaitu koordinatnya adalah 3,3, maka ditambah min 8 dan ditambah 3, sehingga 3 dikurangi 8 adalah min 5, dia akan terletak di sini. Dan koordinat Y-nya adalah 3 ditambah 3 atau 6, maka bayangan dari titik D adalah D aksen terletak pada koordinat min 5,6. Kemudian dilanjutkan dengan mentranslasikan titik C.
Titik C ini mempunyai koordinat 7,6, maka 7 dikurangi 8 adalah -1 di sini, dan 6 ditambah 3 adalah 9 di sini. Maka titik C aksen terletak pada koordinat -1,9, atau juga kita dapat menggesernya sejauh 8 ke arah kiri seperti yang awal tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Dan menggeser sejauh 3 ke atas. 1, 2, 3 di sini. Sehingga kita mempunyai titik D aksen dan C aksen. Lalu kita tarik garis dari D aksen dan C aksen sehingga menghasilkan garis D aksen C aksen. Nah, bagaimana cara mencari bayangan dari garis D aksen C aksen ini? Caranya adalah dengan menggunakan rumus Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan nilai X1 dan X2 serta Y1 dan Y2 pada persamaan tersebut sehingga menghasilkan bayangan 4Y min 3X min 39 sama dengan 0. Mencari bayangan garis dari hasil translasi apabila kita mempunyai petunjuk atau kita mempunyai koordinat titik pada garis tersebut, caranya cukup mudah karena kita dapat menggunakan rumus dari translasi pada titik tadi. Lalu kita tinggal mencari persamaan dari bayangan garis tersebut dengan rumus tadi. Namun, bagaimana kalau kita tidak mempunyai petunjuk atau kita tidak mempunyai titik yang terletak pada garis tersebut dengan koordinat titiknya merupakan bilangan bulat seperti ini? Bagaimana caranya? Akan kita bahas pada slide berikutnya. Lalu, apabila kita tidak mempunyai petunjuk sedikit pun atau kita tidak mempunyai titik pada garis tersebut, maka caranya adalah kita harus memisalkan sebarang titik yang terletak pada garis tersebut. Misal, kita punya titik X, Y yang terletak pada garis tersebut. Karena titik tersebut berkoordinat X, Y, maka titik tersebut dapat terletak di mana saja pada garis tersebut. Setelah itu kita masukkan pada rumus translasi, yaitu X aksen sama dengan titik awal ditambah pergeseran pada sumbu X. Sehingga kita dapatkan X aksen sama dengan X dikurangi 8, karena pergeserannya adalah negatif 8 pada sumbu X. Lalu Y aksen sama dengan titik awal pada sumbu Y ditambah pergeseran pada sumbu Y, sehingga kita mempunyai Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Setelah kita punya titik bayangan dari X aksen dan Y aksen, lalu kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, sehingga kita peroleh X sama dengan X aksen plus 8 dengan cara kita pindah ruas negatif 8 ke kiri sama dengan, sehingga negatif 8 berubah tanda menjadi plus. Dan kita dapatkan lagi Y sama dengan Y aksen dikurangi 3, karena plus 3 tadi telah berpindah ruas ke bagian Y aksen. Setelah kita mempunyai bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, lalu kita substitusikan ke persamaan garis awal tadi. Pensubstitusian X sama dengan dan Y sama dengan ini pada garis awal tadi ditujukan untuk memperoleh bayangan dari garis hasil translasi. Kita mempunyai persamaan garis awal tadi adalah 4Y min 3X min 3 sama dengan 0, dan X serta Y-nya kita substitusi dengan nilai yang telah kita peroleh tadi, yaitu X sama dengan X aksen plus 8 dan Y sama dengan Y aksen min 3, sehingga menghasilkan 4Y, Y-nya diganti Y aksen min 3, sehingga 4 dikali Y aksen min 3, lalu dikurangi 3 dikalikan X aksen plus 8 dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 4 dengan Y aksen min 3 menghasilkan 4Y aksen min 12, dan kita kalikan lagi min 3 dengan X aksen plus 8 sehingga menghasilkan min 3X aksen min 24, lalu min 3 nya tetap sama dengan 0. Lalu kita operasikan yang sejenis, 4Y aksen tetap, min 3X aksen, lalu min 12, min 24 serta min 3 kita operasikan sehingga menghasilkan min 39 sama dengan 0. Nah, setelah persamaan selesai, maka kita ubah bentuk X aksen dan Y aksen ke dalam bentuk X dan Y biasa atau X dan Y tanpa aksen, sehingga menghasilkan 4Y min 3X min 39 sama dengan 0. Sama bukan hasilnya dengan cara menggunakan translasi titik tadi?
Cara ini merupakan cara umum dari translasi garis saat kita tidak mempunyai petunjuk maupun kita tidak mempunyai dua titik atau lebih yang terletak pada garis tersebut. Maka kita akan menggunakan cara ini. Yang pertama tadi adalah memisahkan sebarang titik yang terletak pada garis tersebut dengan koordinat x, y. Lalu kita cari bayangan dari translasi tersebut sehingga menghasilkan bentuk x aksen sama dengan dan y aksen sama dengan. Setelah itu kita ubah bentuk x aksen sama dengan dan y aksen sama dengan ini ke dalam bentuk x sama dengan dan y sama dengan. Yang keempat, kita substitusi nilai x dan y yang telah kita peroleh tadi ke persamaan garis awal sehingga menghasilkan persamaan bayangan garisnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak sampai akhir. Dan jangan lupa selalu tambah ilmu dari berbagai sumber agar kalian lebih memahami translasi ini. Dan untuk memperdalam ilmunya, jangan lupa selalu latihan soal. Sebelum diakhirinya video kali ini, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.